berdiri dan kita nyanyikan dengan kasih dari surga memenuhi. Iman, pengharapan dan kasih yang terutama adalah kasih. Ya, kita ada iman, kita ada pengharapan, tapi kasih itu tidak boleh hilang sampai ke surga. Kasih itu tetap ada. Mari kita pelihara kasih Allah di dalam kita, kasih dari surga, kasih dari surga. Amen.
lahir di dalam kehidupan kami. Engkaulah Natal kami Tuhan. Terima kasih kami memulaikan ibadah kami dengan sukacita. Engkau hancurkan di dalam nama Yesus segala roh-roh yang menghalangi kami untuk menyembah dan memuji Engkau, karena hanya Engkaulah Allah yang telah datang sebagai Raja di atas segala raja. Tidak ada yang dapat melawan kuasa-Mu Tuhan. Kami ingin Tuhan supaya kasih-Mu tetap ada dalam kami dan segala ketakutan itu hilang. Biarlah damai sejahtera Allah boleh datang pada pagi hari ini kepada kami semua. Kalau masih ada kekasih-kekasih dalam perjalanan, marilah kiranya Engkau tibakan dengan penuh sukacita, supaya kami bersama-sama menyembah memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap berdiri dan mengucapkan selamat Natal kepada masing-masing dengan cara saudara sendiri-sendiri. Yang penting tidak boleh. Selamat Natal. Yesus sudah lahir dan Yesus akan datang kembali. Puji Tuhan, ya. Semua selamat Natal, ya. Haleluya. Kita mau tetap memuji Tuhan. Dan salah satu Tuhan datang ke dunia ini, Yesus datang waktu Yesus lahir. Semua dalam keadaan kacau, dalam keadaan susah, ya. Tetapi waktu terang surga itu datang, maka gembala-gembala bersukaria. Terus orang Majus bersukacita. Cuma Herodes itu yang memang kejam, yang memang ingin membunuhnya karena iri melihat bahwa ada raja yang lahir, ya. Tapi biarlah kita tetap bersukacita. Kalau mungkin ada hal-hal yang menghalangi iman kita, mari kita bersukacita. Salah satu yang Tuhan berikan dalam hati kita adalah damai. Amin, saudara. Ada damai saat ini. Ada damai, oh haleluya, ya. Kita minta nyanyikan, kita mau nyanyikan damai yang Dia berikan sangat besar, ya. Haleluya. Mari kita nyanyi damai yang Dia berikan. Itulah salah satu yang Tuhan berikan saat Dia lahir dalam dunia.
tidak tinggal di dalam kegelapan. Kita tinggalkan kegelapan itu karena Tuhan sudah datang dengan terangnya, dengan damainya. Puji Tuhan. Ada lagu lagi, maaf, saya ingin memberikan kesempatan. Masih ada tempat di depan sini, ya. Ada takut dulu di depan atau oh ini dekat dengan surga enggak juga ya, di belakang juga. Tapi mari kita bersukacita ya. Inilah hari Natal. Sebetulnya saya ingin nyanyikan itu lagu yang hari ini adalah hari Natal. Tapi entah apa ada di sini tidak. Hari Natal, hari lahir Juru Selamat kita tidak ya. Tapi kalau ada yang mau bersaksi, karena ini kan ibu kesaksian ya, saksi padat, singkat, jelas, karena pertolongan Tuhan bagi kita. Ada mungkin yang mau bersaksi sambil nanti membicarakan itu hari ini adalah hari Natal. Ada yang mau bersaksi saudara? Ada? 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 Pasti ada dong. Bapak dan Ibu lagi ada, saya panggil langsung. Ya, pasti ada kesaksian. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, selamat hari Natal, selamat kita berbakti di dalam Kristus Yesus. Pada kesempatan ini saya mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena anugerah dan kasih setia-Nya yang begitu besar di dalam kehidupan saya pribadi, bahkan dalam kehidupan keluarga, rumah tangga saya, hingga pada saat ini saya boleh melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya mau menyaksikan di tahun ini ya, saya melihat perbuatan tangan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan saya. Ya, kalau pada bulan Juli yang lalu saya operasi dan saya boleh dikeluarkan istirahat saya dengan baik, sehingga hasilnya pun juga baik, dan saya boleh melihat kebesaran Tuhan. Dan juga saya juga pada tanggal 9 Desember yang lalu orang tua saya dipanggil Tuhan, ya pas bertepatan dengan papa saya ulang tahun. Jadi pada saat ibu saya meninggal, dia pas ulang tahun bapak saya sebenarnya. Jadi tanggal 9 Desember tersebut ya. Dan pada Desember itu sebenarnya keluarga saya banyak yang berulang tahun ya. Banyak dari keluarga pihak istri juga ada, yaitu mulai dari anak daripada kakak saya Rudy yang namanya Stanley pada tanggal 4 dia berulang tahun. Terus keponakan saya pada tanggal 8, adik saya tanggal 10, terus adik ipar saya tanggal 15, Aldo tanggal 16, terus anak saya Tasya tanggal 21, dan saya kemarin buat sudah tambahkan saya, jadi saya sudah masuk golongan 60-an. Ya, jadi golongan umur 60-an, jadi sudah 60 tahun saya pada hari kemarin, dan saya boleh merasakan berkat dan pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga saya. Ya, pada tahun ini juga istri saya pensiun, ya, pengabdiannya 36 tahun 3 bulan bersalah dia dalam pelayanannya di Bank BRI. Dan di tengah-tengah pandemi ini juga anak-anak saya juga masih bekerja, yang adiknya masih work from home
Kalau kakaknya masih Kayaknya di depan. dalam protokol yang juga lebih seksi, banyak kan office ya. Tapi semuanya Tuhan sudah tolong mereka boleh mengerjakan segala tugas pekerjaan dan mereka tidak terkena PHK. Itu saja yang saya mau saksikan. Tuhan Yesus itu baik, ya sungguh sangat baik. Kemarin malam kami keluarga besar pelatihan penghasilan mengadakan ibadah sub, ya. Ini untuk sub pertama kali kami dalam ibadah Natal, karena selama ini juga tidak pernah ya kami Natalan masing-masing di rumah, tetapi melalui kejadian COVID pandemi ini kami boleh melihat ibadah sub boleh berjalan dan semuanya kami boleh dia berkati oleh Tuhan melalui ibadah yang kami jalani. Itu saja yang kami boleh sampaikan. Mengajak istri saya kita mempunyai kisah. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Saya mengajak kita menyanyikan siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Tuhan, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan keluarga Lapiannya, meninggal pada saat yang diharapkan akan ada ya, sampai hari yang istimewa ini ya, tetapi Tuhan tahu dia lebih istimewa untuk ada di surga ya. Jadi tidak perlu bersusah berlama-lama, tapi ingatlah bahwa kasih Yesus itu sudah memberikan segala sesuatu bagi kita, bagi
perhatian. Tuhan memberkati, selamat berulang tahun, panjang umur, sehat selalu, tetap setia melayani ya. Puji Tuhan. Kita mau nyanyikan dulu deh ya supaya kita tidak diam-diam. Saya tidak tahu apa saudara ingat lagu ini. Hari ini lagu anak sekolah minggu sebenarnya. Hari ini ialah hari Natal, hari lahir Juru Selamat kita. Malaikat di surga bersorak. Mari kita nyanyi yang berdiri. Ingat lagu ini.
masuk di dalam firman Tuhan, nyanyiannya mungkin saudara berpikir kok lagu ini, tapi biarlah kita sadar bahwa hari-hari ini kita tidak lagi mau cari jalan duniawi, kita mau cari jalan ke surga, ya. Dan biarlah kita mempunyai hati hamba seperti Yesus. Dia turun ke dunia jadi manusia, tapi lebih dari itu dia jadi hamba, ya. Hamba artinya tidak mempunyai apa-apa, tetapi mempunyai ketaatan dan kasih kepada Allah yang hidup. Mari kita nyanyi lagu ini dan renungkan bahwa kita perlu mempersiapkan diri untuk hari di mana Dia akan datang kembali dengan keadaan yang setia dan taat kepada Tuhan. Kita akan masuk nanti dalam firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Untuk membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menerima dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Untuk membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Kiranya kami semua akan masuk di dalam surga yang mulia. Kami akan memakai baju kemuliaan-Mu ya Tuhan. Yang Tuhan, kami jadi hamba sebagai yang taat dan hebat, yang mau taat dan setia padamu Yesus. Kemanapun aku bawa, bila kami dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Untuk membawa, saya serahkan kepada Bapa, apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menerima dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan mari kita sembah Dia. Haleluya. Hal yang paling menyenangkan Tuhan adalah ketika kita menyembah kepada Dia, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, yang rasa sekali lagi.
dengan kesungguhan hati kepada Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Bapa dalam sorga, inilah kerinduan kami ya Tuhan, menyembah Engkau sebab Engkau Allah yang layak. Engkau adalah Raja di atas segala raja, dan tidak lama lagi Engkau akan datang kembali, bukan untuk Tuhan untuk memberkati kami, tetapi Engkau datang untuk mengangkat kami ya Tuhan kembali kepadamu ya Tuhan. Dan ini adalah satu anugerah Allah yang besar. Oleh sebab itu mari Tuhan, biarlah kami mengerti apa makna Natal dalam kehidupan kami. Dan kami mau terus percaya kepadamu. Kami mau terus menyembah Engkau. Sebagaimana gembala-gembala dan juga orang-orang Majus datang kepadamu untuk menyembah kepadamu Tuhan, dengan penyembahan yang benar. Terima kasih Bapa dalam sorga. Berbicaralah kepada kami semua melalui kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman Allah. Haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan berkata amin. Haleluya. Silakan duduk. Selamat Natal kepada saudara-saudara sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari kelahiran Yesus. Ya, sudah banyak kali kita lakukan saudara-saudara dari kecil. Ya, kita sudah kenal hari Natal. Tetapi hari Natal kali ini adalah hari Natal yang spesial. Ya, spesial dalam tanda kutip adalah tidak seperti Natal-Natal yang lalu saudara-saudara. Natal yang penuh dengan ketegangan, ketidaknyamanan, keterbatasan. Ya, muncul peraturan bahwa tidak boleh berpesta, tidak boleh terlalu lama berkumpul, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau kita ada di dalam rumah Tuhan, saudara-saudara, kita dapat memperingati Natal ini semua adalah kemurahan dan anugerah Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, apa yang saya ingin sampaikan, saya harap singkat saja, ya. Sebab sebentar ada paduan suara dari jemaat di Pondok Kelapa ini, ya. Jadi saudara-saudara, Natal kali ini yang saya katakan tadi tidak nyaman, saudara-saudara, tidak seperti biasa. Tapi sekali lagi saya mau katakan tidak ada yang baru di golongan ini. Amin. Tidak ada yang baru, saudara-saudara. Apa yang terjadi sekarang ini sudah terjadi di zaman dahulu. Ya, orang dalam keadaan ketakutan. Apa yang terjadi sekarang dulu sudah pernah terjadi. Itu yang dikatakan pengkhotbah. Ya, maka Natal tahun 2020 ini adalah Natal di tengah-tengah pandemi. Ya, dan kalau kita singkatkan tentang pandemi itu berakhir dengan ketakutan, berakhir dengan maut, saudara-saudara. Ya, dan firman Allah juga sudah berkata bahwa yang paling ditakuti oleh manusia itu adalah maut. Amin. Ada yang nggak takut mati? Atau tidak? Puji Tuhan ya. Semua diam karena nggak berani mati, saudara-saudara. Ya. Tapi Alkitab berkata bahwa yang paling ditakuti oleh manusia itu adalah maut. Dan Yesus datang ke dalam dunia, bahkan sampai naik ke sorga, naik ke kayu salib, itu adalah untuk mengalahkan maut, saudara-saudara. Ya, jadi mari pesan Natal saya di tahun 2020 ini adalah, saya singkatkan saja, marilah kita bangkit, ya bangkit, seperti yang kita bangkit. Jadi mari orientasi kita adalah tentang bangkit, bangkit untuk mendisiplin
mendisiplinkan diri dan taat. Sekali lagi ya, tema saya dan anjuran saya, ajakan saya, himbauan saya adalah mari kita bangkit dan mendisiplinkan diri serta taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada pemerintah. Amin. Haleluya. Ya, taat kepada Tuhan dan taat kepada pemerintah. Sebab kita masih ada di dunia, saudara-saudara. Ya, sehingga pengusaha kita atau penguasa kita di dunia ini adalah pemerintah. Jadi mari kita belajar taat kepada pemerintah, harus jaga jarak. Harus pakai masker, double pakai face shield, pakailah, nggak apa-apa. Cuci tangan, tidak usah bersalaman, ya. Mari kita lakukan itu sebab ini adalah perintah dari pemerintah kita, ya. Haleluya. Tapi jangan lupa kita punya pemerintah di atas segala pemerintah, yaitu Tuhan. Taatilah firman Tuhan. Haleluya. Sebab begini saudara-saudara, saya ingin sekedar kita mengulangi saja bahwa seluruh rangkaian kelahiran Yesus, ya, itu hanya satu, melalui kedisiplinan dan ketaatan. Tidak ada yang lain, saudara-saudara. Ya, disiplin dan taat. Nah, marilah dua hal ini kita lakukan di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah COVID yang kita tidak tahu sampai kapan, saudara-saudara. Ya, ada yang SMS kepada saya, COVID sudah mau berulang tahun, bulan Februari ini. Tapi satu hal ini katanya jangan didoain supaya jangan umur panjang dia. Biasanya ulang tahun, selamat ulang tahun ya, panjang umur ya, berkat gini. Tapi COVID itu jangan di. Nah, oke, mari kita bangkit untuk mendisiplinkan diri kita dan juga menambah ketaatan kita. Puji Tuhan kalau saudara sudah disiplin. Puji Tuhan kalau saudara sudah hidup dalam ketaatan. Tapi mari kita bangkit kembali, koreksi kembali, introspeksi diri kembali, dan mari kita baharui lagi kedisiplinan kita, ketaatan kita, baik kepada Tuhan, kepada firman Allah, dan juga kepada pemerintah di mana kita berada, yaitu di Indonesia. Ya, saya mau melihat di sini tentang kelahiran Yesus. Itu semua karena disiplin dan taat, saudara-saudara. Tidak ada yang lain. Ya, misalnya mari kita buka Injil Matius pasal 1. Saya bacakan dengan cepat saja, ya, tentang kelahiran Yesus. Saya baca dengan cepat, tetapi perlu baca keseluruhan supaya kita tahu kronologisnya tentang kelahiran Yesus. Matius pasal 1, saya baca mulai dari ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus. Kita semua sudah tahu, tapi mari kita baca kembali. Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Saudara-saudara, saya sudah beberapa kali sampaikan, tetapi status daripada Yusuf dan Maria itu dalam keadaan bertunangan. Ya. Dan di zaman dahulu itu, kalau namanya bertunangan itu sudah hampir sama seperti suami istri. Tapi ada satu peraturan bahwa tidak boleh berhubungan seperti suami istri. Ya. Jadi di zaman dahulu itu adalah pertunangan di zaman dahulu itu sudah seperti suami istri. Tapi masih ada batasnya, tidak boleh hubungan suami istri. Apalagi hamil di luar nikah. Itu peraturannya bahaya sekali, saudara. Itu bisa dirajam dengan batu, bisa dibunuh, ya. Sebab itu peraturan di zaman dahulu. Kalau sekarang kalau udah longgar, saudara-saudara, ya. Bahkan kadang-kadang kita lihat di televisi
malah show dia ya, rasa hebat gitu loh, udah bisa. Tapi di zaman dulu beda. Nah, mari kita lihat. Jadi Yusuf dan Maria itu statusnya bertunangan. Ternyata dia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Roh Kudus pada zaman itu belum populer. Kalau sekarang bicara Roh Kudus semua sudah tahu. Bahkan barangkali belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, tapi kita tahu apa itu Roh Kudus. Tapi di zaman ini Roh Kudus itu tidak populer. Tapi firman Allah datang kepada Yusuf dan Maria bahwa Maria mengandung karena Roh Kudus. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Kenapa? Sebab Yusuf takut. Yusuf takut bahwa kalau ketahuan nanti Maria itu hamil, apalagi tentang Roh Kudus, orang-orang di sekitar itu belum mengerti apa itu Roh Kudus. Nah, Yusuf akan mengalami satu masalah yang besar yang seperti saya katakan tadi, bahwa di zaman dulu kalau orang kedapatan hamil di luar nikah itu resikonya berat, saudara-saudara. Resikonya dibunuh, dilempar dengan batu, dirajam dengan batu. Itu sebabnya walaupun Yusuf seorang yang tulus hati, artinya hatinya bersih, hatinya lurus kepada Allah, tapi karena takut, sama dengan sekarang orang lain takut, saudara. Ya, karena takut dirajam oleh batu, dia sekali dia mau menceraikan. Ibaratnya dia mau lari, saudara-saudara, daripada Maria. Ya, sebab mereka statusnya masih bertunangan. Oke, kita lanjut. Ayat 20, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya ialah dari Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan, Roh Kudus belum populer saat itu. Ya, tetapi kita melihat di sini, ketika Yusuf ingin mengambil satu keputusan, dia mempertimbangkan sampai malaikat Tuhan itu datang. Kata mempertimbangkan ini saya sudah sering kali sampaikan, dia bermeditasi. Ya, dia mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Ya, dia bermeditasi sampai ketiduran, saudara. Haleluya. Ya, karena rasa takutnya, karena rasa tidak tahu mau berbuat apa. Tapi puji Tuhan, Yusuf mempertimbangkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya ingin sampaikan, ketika kita mengalami masalah dalam hidup kita, marilah kita mempertimbangkan terlebih dahulu, sambil bermeditasi, sambil mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2021, saudara-saudara. Ya, tidak tahu. Tapi kalau menurut firman Allah dikatakan akan semakin sukar, semakin sulit. Sebab bertambahnya tahun berarti kedatangan Tuhan semakin dekat. Dan firman Allah dengan tegas berkata, menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, hari-hari akan semakin sulit, hari-hari semakin sukar, hari-hari bertambah jahat. Bukankah seperti sekarang ini? Amin. Ya, bukankah kita lihat fenomena seperti ini? Hari tambah jahat, orang semakin sulit dipercaya, diberi kedudukan yang mantap, ternyata disalahgunakan. Ya, bukankah keadaan tambah sukar? Ya, dengan adanya COVID ini, PHK di sana sini, ya, dan lain-lain sebagainya. Saudara mungkin lebih tahu dari saya tentang kesukaran yang terjadi. Ya, jadi kita
kita lihat di sini bahwa kalau kita mau mengambil keputusan, berdiam dirilah terlebih dahulu kepada Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan, apa yang saya harus buat Tuhan? Ya, sebab mengambil keputusan untuk lari, mengambil keputusan untuk mundur, mengambil keputusan untuk berbuat hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu kita perlu bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Apa yang saya harus buat Tuhan dengan situasi seperti ini? Tapi saya melihat kedisiplinan dan ketaatan daripada Yusuf. Ya, dia disiplin. Ya, dia tahu bahwa dia harus bertanya kepada Tuhan. Itu sebabnya dia bermeditasi. Dia mempertimbangkan. Haleluya. Ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Firman Allah datang kepada Yusuf melalui malaikat. Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mana ada di dalam pikiran Yusuf tentang bahwa Yesus itu adalah juru selamat? Dia tidak tahu apa-apa. Ya, tetapi kita melihat di sini ketaatan kepada firman Allah. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam keadaan yang sulit ini, marilah kita bangkit untuk mendisiplinkan diri terlebih dahulu dan taat kepada peraturan firman Allah, peraturan pemerintah. Kita belajar taat, saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Tidak ada jalan lain. Kita mau lari kemana, saudara-saudara? Kita mau bersembunyi kemana? Marilah, saya sudah sampaikan pada minggu lalu, untuk menjadi bangkit dan menjadi terang kepada dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita tidak bisa jadi terang sebelum kita menerangi terlebih dahulu hidup kita dengan kebenaran firman Allah. Amin. Amin. Bagaimana kita mau jadi terang? Bagaimana kita mau menolong orang sementara kita tidak mampu? Jadi untuk menjadi terang, menjadi garam, menjadi garam, kita harus menggarami terlebih dahulu hidup kita, menerangi terlebih dahulu hidup kita, baru kita bisa menerangi orang lain. Jadi mari kita harus bangkit untuk menjadi apa? Bangkit untuk mendisiplinkan diri dan taat kepada perintah Tuhan, perintah pemerintah. Ya, dikatakan selanjutnya ayat nomor 2, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi kita melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi ini adalah kegenapan firman Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita harus percaya bahwa firman Allah pasti digenapi, saudara-saudara. Firman Allah bukan omong kosong. Firman Allah bukan cuma omong kosong, saudara-saudara. Tapi semua firman Allah itu harus digenapi. Allah tidak pernah berdusta dengan janjinya. Haleluya. Amin. Percaya, pegang ini, bahwa firman Allah itu pasti digenapi. Itu sebabnya mari kita berpegang kepada firman Allah. Tidak ada yang lain. Dikatakan lagi ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi firman yang datang kepada Yusuf adalah firman yang benar-benar baru, saudara-saudara, yang sama sekali dia tidak mengerti. Mungkin dia apa itu Immanuel? Tapi bagi kita sudah tahu dan sudah melihat bukti bahwa Immanuel itu Allah menyertai kita. Amin. Itu sebabnya kalau kita ada sampai penghujung 2020, inilah
Ini kita mau katakan, ini bukan kuat saya, bukan hebat saya, bukan karena saya minum suplemen, saya jaga diri, masker 3 lapis. Bukan, tapi karena Allah itu Allah Immanuel yang menyertai kita sampai kepada kesudahan Allah. Amin. Haleluya. Jadi bukan hebat kita, saudara-saudara. Bukan karena kita kurung diri di rumah, di kamar terus saja. Jangan keluar. Pakai masker kalau boleh 5 lapis. Kalau perlu pakai baju apa itu? Baju apa itu Pak? APD. Bayangkan kalau sudah datang ke gereja semua pakai baju APD, saudara. Waduh. APD ya. Bukan main ya, sudah putih semua. Haleluya. Tapi bukan karena itu. Mari kita sadari bahwa itu karena Allah menyertai kita. Itu sebabnya mari kita bangkit untuk lebih lagi mendisiplinkan diri dan juga lebih taat lagi kepada perintah Tuhan. Kalau saya baca firman Tuhan, saudara-saudara, bahwa orang yang disiplin dan taat kepada Tuhan itu akan menghasilkan buah yang manis. Baca seluruh Alkitab ini, ketika kita menghadapi orang-orang yang taat, disiplin kepada Tuhan, mereka akan berhasil. Amin. Satu contoh saja Yusuf, saudara-saudara. Contoh saja Yusuf, bukan Yusuf ini nih, Yusuf yang lain. Dalam perjanjian lama, dia taat, dia hidup disiplin. Amin. Dijual, difitnah, ya. Tapi ketika dia tetap disiplin dan taat, akhirnya saudara-saudara bisa jadi orang nomor 2 di Mesir. Itu luar biasa, saudara-saudara. Kalau bukan Tuhan yang angkat, tidak mungkin. Tapi melalui kedisiplinan, melalui ketaatan. Ada banyak di dalam firman Allah. Ketika kita belajar mendisiplinkan diri. Saya belajar begini, saya ngomong begini, saudara, saya juga sedang berkhotbah kepada diri saya. Termasuk mendisiplinkan soal mengkonsumsi makanan. Ya, soal mengatur waktu, mengatur istirahat kita. Haleluya. Amin. Ya, menjaga doa kita, juga kita perlu punya waktu untuk dekat dengan Tuhan, hidup intim dengan Tuhan melalui firman Allah. Itu semua bentuk kedisiplinan dan ketaatan. Yesus pun datang ke dalam dunia adalah karena ketaatan kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Ya, jadi sekali lagi saya kembali. Dikatakan hal yang ke ayat 22, hal ini genaplah firman Tuhan oleh Nabi, ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung. Oke, saya sudah baca tadi ya. Menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya. Hebat sih Yusuf ini. Saking ketakutannya, saudara-saudara, dia bermeditasi, dia arahkan pandangannya kepada Tuhan sampai ketiduran. Haleluya. Begitu dia bangun dari tidurnya, ayat 24, Yusuf berbuat seperti yang difirmankan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Setelah dia bermeditasi, dia arahkan semua kepada Tuhan, dia taat kepada firman Allah, dia berani menanggung segala risiko yang akan terjadi. Yang seperti saya katakan tadi, belum bersuami istri, tapi sudah mengandung. Ini satu risiko, saudara-saudara, pada zaman itu. Tapi ketika dia sudah arahkan kepada Tuhan, dia dengar firman Tuhan, dia mendisiplinkan diri kepada firman Allah,
mentaati firman Allah. Dia berkata, aku mengambil Maria. Dia tidak jadi tinggalkan saudara. Dan ini satu risiko yang besar sekali. Dan marilah di tengah-tengah risiko pandemi yang begitu dahsyat sekarang ini, kita mau tetap taat dan disiplin kepada Tuhan. Amin. Saudara percaya Tuhan bisa pelihara kita? Amin. Haleluya. Asal kita taat dan setia, Tuhan pelihara kita. Saya ingat kesaksian Bapak Ruben minggu lalu ya. Orang takut desak-desakan. Orang takut, tapi Pak Ruben cerita ya, ke kantor mesti naik kereta, melayutan di kereta, sana sini. Tapi beliau berkata sehat-sehat aja. Tuhan yang pelihara Bapak Ruben. Haleluya. Amin. Tapi ada orang yang jaga luar biasa. Ya, mungkin pakai ini, pakai itu, akhirnya kita dengar mati juga saudara. Haleluya. Kalau kita sudah disiplin dan taat, toh mati juga, sorga menunggu kita. Amin. Itu sebabnya Paulus di dalam kedisiplinan dan ketaatan dalam melayani Tuhan, ayat yang saya sering kali sampaikan, dia berkata, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi kalau aku harus hidup dalam dunia ini, aku bekerja untuk memberi buah. Haleluya. Jadi marilah kita jangan berkata, oh saya mau disiplin, saya mau jaga diri, saya mau taat di rumah, tapi nggak jadi buah, nggak jadi berkat. Wah, itu juga salah saudara-saudara. Sebab perintah agung kita itu, Natal kita bangkitlah dan menjadi teranglah. Dan saya sudah berulang-ulang kali katakan, ini satu perintah buat kita untuk bangkit dan pergi menjadi terang. Kita tidak mungkin menjadi terang tinggal di rumah saudara-saudara. Memang ada waktunya kita harus menjadi terang di dalam rumah, tapi juga ada waktunya kita harus pergi menjadi terang di tempat pekerjaan kita, di mana kita harus pergi bergaul, berhubungan dengan orang lain. Mari kita jadi terang. Amin. Jadi kalau orang luar berbicara, aduh ngeri ya, ini tahu ini begini yang begini. Jangan kita yang sudah kenal firman Tuhan kan, iya bro, saya juga takut bro. Mari kita jadi terang. Kita berkata, ada Tuhan, Dia itu Immanuel yang akan menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Amin. Haleluya. Haleluya. Inilah berkat Natal. Kalau kita baca selanjutnya tentang orang-orang Majus yang datang kepada Yesus, ya, kalau baca selanjutnya di pasal 2, demikian juga tentang kedisiplinan dan ketaatan. Mereka adalah orang-orang yang ahli dalam perbintangan. Ya, mereka sempat datang kepada Herodes, bertanya kepada Herodes tentang raja yang baru lahir. Ya, tapi kita baca di sini, ya, dikatakan di ayat 8. Kemudian ayat 8 Matius pasal 2. Kemudian ini Herodes ya. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun dapat menyembah dia. Saudara-saudara, di dalam kedisiplinan dan ketaatan, kita perlu melekat kepada Tuhan. Sebab ada banyak tipu muslihat pun akan datang kepada kita. Ajakan-ajakan iblis itu juga akan datang menyerang kita. Bayangkan, Herodes berkata, selidiki dengan saksama, aku mau pergi menyembah juga kepada dia. Ya, jadi kita lihat, tetapi Tuhan memberi hikmat kepada orang-orang Majus ini, orang-orang yang ahli perbintangan. Saya baca, ya, selanjutnya ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba
dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ini disiplin, saudara-saudara. Mereka adalah ahli perbintangan, mereka lihat bintang, dituntun oleh bintang. Sampai ke tempat di mana mereka tuju. Ini kalau nggak disiplin, nggak mungkin. Kalau tidak taat, tidak mungkin, saudara-saudara. Haleluya. Amin. Lanjut di ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Haleluya. Ketaatan dan kedisiplinan akan membuat kita bersukacita. Ini janji firman, saudara-saudara. Ya, bukan janji hamba Tuhan. Tapi kalau saudara taat dan disiplin kepada perintah Tuhan, perintah pemerintah, maka kita akan bersukacita. Haleluya. Ayat berikut berkata begini. Ayat 12 deh, saya langsung ke ayat 12. Saudara bisa baca ayat-ayat sebelumnya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, mimpi lagi saudara-saudara, ya. Mari kita juga kalau bertidur, Tuhan kasih saya mimpi dari Tuhan, ya. Supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Disiplin dan taat. Haleluya. Amin. Dia lebih taat kepada malaikat Tuhan yang datang dari perkataan Herodes. Herodes waktu itu raja loh. Dan Herodes raja ditakuti. Dia berkata, pergi selidiki ya, saya mau menyembah juga ke sana. Tapi firman Allah datang, jangan kembali kepada Herodes, pulanglah ke jalan lain. Mereka taat, saudara-saudara. Ya, marilah kita lebih taat kepada Tuhan daripada mereka yang hanya bisa membunuh tubuh kita, tapi tidak bisa membunuh jiwa kita. Amin. Takutilah Tuhan yang bisa membunuh tubuh kita, membunuh jiwa kita, dan menjebloskan kita ke neraka. Itu yang kita harus takuti. Jadi orang-orang Majus ini biar walaupun raja yang ngomong, pergi, aku juga mau menyembah kok. Bayangkan saudara-saudara, ya. Jadi seakan-akan, ini raja harus diikuti, karena dia juga mau menyembah kok. Tapi dia dengar suara malaikat, jangan kembali. Marilah kalau firman Allah berkata jangan saudara-saudara. Amin. Kalau orang masih ngomong jangan bro, mari kita bertanya kepada Tuhan, ini jangannya jangan benar atau jangan nggak benar gitu. Tapi kalau Tuhan yang berkata jangan, seperti Adam dan Hawa, Tuhan udah bilang jangan. Tapi Hawa dia lebih dengar suara ular, saudara-saudara. Ya, hati-hati saudara-saudara. Lebih hormatilah firman Tuhan daripada mendengar suara yang lain. Haleluya, ya. Lanjut saudara-saudara. Saya lanjut penyingkiran ke Mesir. Coba kita lihat ya. Saya baca lagi ayat 13 dari Matius pasal 2. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah. Ini kata bangun sama dengan bangkitlah. Ya. Ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Datang firman Tuhan kepada Yusuf, lari kamu ke Mesir. Yusuf bisa bilang, Tuhan berbicara, dia adalah Immanuel kok. Dia adalah Allah kita yang melindungi kita. Yusuf bisa berkata seperti itu. Ya, bukankah dia lahir dari Roh Kudus? Dia lahir dari Allah. Dan dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai. Tapi ketika Yusuf berkata, bangkit, lari. Ini mengandung resiko, saudara-saudara. Ya, mengandung resiko.
resiko dalam situasi seperti ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Ya, ayat 14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Saudara-saudara, kata malam itu juga tidak seperti malam sekarang, saudara-saudara. Ada lampunya, ada Gojek, ada apa itu? Taksi, ada taksi. Kalau malam sekarang kan kita keluar malam, nggak perlu takut, saudara-saudara. Walaupun saya seringkali kalau ada para pengerja perempuan kami ini, pengerja perempuan, kalau mau ke depan saya malam-malam saya bilang, jangan sendiri ya. Hari-hari ini jangan berdua. Ya, tetapi kalau kita bandingkan sekarang, ada lampu, ada listrik, ada satpam, ada segala macam, saudara. Ada banyak orang. Tapi di zaman itu penuh dengan risiko. Ketika mendengar suara Tuhan, dia disiplin dan taat kepada perintah Tuhan. Dikatakan pada malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Sekarang enak kalau menyingkir, telepon dulu, ada hotel nggak di sana? Ada losmet nggak paling murah? Ini nggak pakai nanya-nanya mau kemana nih kalian? Ke Mesir mau kemana? Tapi dia tetap disiplin dan taat. Marilah, kalau firman Allah berbicara kepada kita, nggak usah banyak nanya deh. Amin. Haleluya. Kita seringkali banyak nanya kan, mau kemana nih? Abraham ketika disuruh keluar dari Ur Kasdim ke tempat di mana Tuhan belum bilang sama dia, mau kemana? Dia nggak bilang langsung mau kemana Tuhan, tapi dia langsung berangkat ke Ur Kasdim, ke tempat yang dia tidak tahu, tinggalkan sana keluarganya. Haleluya. Ketika Abraham mau mengorbankan Ishak, ya, Tuhan berkata pergi ke Moria. Dan di sana nanti kamu akan korbankan anakmu. Lumayan, tidak pakai nanya-nanya, saudara-saudara. Dia tidak bilang, Tuhan, bukankah saya sudah minta bertahun-tahun? Sekarang Tuhan sudah kasih Ishak, kok mau dikorbankan? Tapi apa yang Abraham lakukan? Dia pergi aja. Bahkan di tengah jalan, Ishak berkata, Pak, mana kambingnya nih Pak? Tuh, sakit nggak gitu kalau sampai kita seperti itu? Bahwa kita sebagai orang tua, kita tahu bahwa ini anak mau korbanin, Tuhan yang suruh. Terus itu anak nanya, Pak, mana kambingnya nih Pak? Kira-kira kalau kita ada di tempat Abraham pada saat itu, menangis gak kita? Waduh, ini anak bertahun-tahun saya minta dari Tuhan. Tuhan sudah kasih, tahu-tahu sekarang Tuhan minta. Tapi di dalam konteks cerita itu tidak ada perkataan daripada Abraham yang menantang Tuhan, melawan kepada Tuhan. Tapi dia disiplin dan dia taat. Dan Tuhan sediakan pada waktunya seekor domba yang akan dikorbankan. Haleluya. Amin. Saudara percaya firman Allah? Haleluya. Saya sudah katakan juga bahwa bagaimana Petrus dan teman-teman Simon Petrus mencari ikan tidak dapat apa-apa. Yesus berkata, pergi ke tempat yang dalam. Memang Simon Petrus adalah seorang yang vokal memang. Dia sempat berkata, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras, tapi tidak mendapat ikan apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku pergi juga. Haleluya. Amin. Kadang-kadang memang firman Allah ini sangat-sangat bertentangan dengan daging kita, dengan pikiran kita, dengan rasio kita, ya. Sangat-sangat bertentangan. Tapi firman Allah adalah Allah sendiri. Haleluya. Ya, akhirnya mereka pergi juga sampai Herodes mati. Haleluya. Amin. Akhirnya pergi juga ke Mesir mereka. Disuruh ke Mesir, pergi juga. Begitu juga dengan gembala-gembala, saudara-saudara. Ya, saya sudah cerita, tapi di Lukas pasal 2, gembala-gembala pun tidak mengerti tentang ada seorang anak lahir,
Ya, tapi suara malaikat dengan bala tentara datang. Akhirnya begitu pergi itu malaikat-malaikat, mari kita pergi ke Bethlehem melihat apa yang disampaikan oleh malaikat-malaikat Tuhan. Haleluya. Dan sampai di kandang, saudara-saudara. Bayangkan dibilang raja yang penuh dengan kemuliaan, tapi kok di kandang? Di kandang yang hina. Sebenarnya kan pikir, raja ini loh paling kurang tuh, tempat tidurnya mantap, alga super. Tapi ini kok coba kandang. Tapi tetap disiplin dan taat. Mereka pergi kemudian menyaksikan bahwa apa yang kami dengar itu benar terjadi. Haleluya. Haleluya. Marilah kita hadapi ya semua ini dengan tingkatkan bangkit kedisiplinan kita kepada firman Tuhan, ketaatan kita kepada firman Tuhan, dan jangan lupa hormati juga perintah dari pemerintah kita. Haleluya. Ya, kita sekarang dihimbau, saya dapat WA dari Bu Jody bahwa tidak boleh bikin pesta dan lain-lain sebagainya. Marilah kita taat. Ya, marilah kita taat. Tidak boleh bikin satu acara di luar gereja, ya, yang kalau dulu kan mau bikin di hotel, mau bikin di mana, ya. Tapi marilah, pemerintah berkata jangan begitu. Ya marilah kita taati. Tapi kita tetap setia di dalam rumah Tuhan. Bikin jarak. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Sebenarnya kalau pulang jangan ngumpul-ngumpul di luar. Marilah kita juga jangan ngumpul-ngumpul ya. Kalau pulang silakan berjabat tangan, selamat Natal. Kemudian silakan tinggalkan tempat ini dengan tenang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Oke, saya tidak panjangkan saudara-saudara, tapi marilah kita bangkit untuk disiplin diri dan taat kepada perintah Tuhan dan juga perintah manusia atau perintah pemerintah. Ya, kita berdiri bersama-sama, kita nyanyi dulu 2 kali sembah dan puji Dia, dan saya mau berdoa buat firman Allah dan kita akan dengar paduan suara dari GPI Anugerah Pondok Kelapa. Sembah dan puji kita berdiri bersama-sama. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Bapa dalam sorga, berikan kami roh ketaatan, roh kedisiplinan yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dan juga menghormati pemerintah, menghormati sesama kami. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu bahwa Tuhan, Engkau setia, Engkau taat, Engkau disiplin, dan kiranya Engkau juga mendisiplinkan kami dan berikan roh ketaatan kepada kami untuk menghormati Tuhan di atas segala-galanya. Tetapi kami juga harus menghormati pemerintah. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan berkata amin. Haleluya. Silakan duduk. Saya mengundang paduan suara dari GPI Anugerah Pondok Kelapa. Mari maju segera maju ke depan.
Tuhan. Nyanyian ini berkata, marilah bangkitlah. Ya, sama dengan marilah bangkitlah dan cari Yesus, saudara. Ya, kalau kita memiliki Yesus, maka kita memiliki segala-galanya. Rasul Paulus pernah berkata dalam suratan Filipi, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Ya, banyak tanggungan yang kita akan hadapi di hari-hari ini, tapi segala sesuatu kita dapat tanggung di dalam Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat Natal dan selamat kita menyongsong tahun baru 2021. Tanggal 1 Januari kita akan ibadah jam 8 pagi disertai dengan perjamuan Tuhan. Marilah kita start, ya, start di hari yang baru, di tahun yang baru dengan perjamuan Tuhan. Haleluya, amin. Jam 8 pagi, ya. Kami belum mengadakan ibadah, ada di gereja-gereja lain, di gereja lama kalau saudara mau datang, tapi itu harus daftar saudara. Jam 10 malam atau setengah 10 malam kalau saya tidak salah. Ya, tetapi itu harus mendaftar. Ya, tapi kita jumpa tanggal 1 Januari 2021. Oh, masih ada hari Minggu ya? Oh ya, sorry, maaf. Masih ada hari Minggu tanggal 27. Ya, tanggal 27 masih ada hari Minggu. Saya harap saudara berlomba-lomba bersaksi, singkat, padat, jelas, mengucap syukur, berterima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan, saya masih hidup di penghujung tahun 2020. Mari saksikan itu, menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi tanggal 27 jam 8, tanggal 1 Januari juga jam 8 pagi dengan perjamuan Tuhan. Saudara-saudara, sebentar ada sumbangan kue, ya, kue Natal. Haleluya. Jadi jangan pulang dulu atau gimana teknisnya, dibagi di tempat atau ambil di depan. Oke, nanti sebentar akan diatur oleh istri saya, tapi jangan cepat-cepat pulang dulu. Ada untuk menjaga perut saudara sampai ke rumah dengan segala semangat. Haleluya, puji Tuhan. Ini juga adalah anugerah Tuhan. Saya mau sebut orangnya yang dari timbang. Boleh? Oke, gue kepala jangan. Dia cuma Tuhan yang tahu. Haleluya. Ya, tetapi ada seorang ibu, dia rela menyumbangkan, kalau saya tidak salah, 3 macam kue. Ya. Kenapa?
Dan kalau saudara berkenan memberikan persembahan Thanksgiving saudara mengakhiri tahun 2020 ini, Tuhan yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Haleluya. Sebab kita lakukan seperti kepada Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Sembah dan puji Dia. Ya, mari. Yang paling menyenangkan hati Tuhan ketika kita menyembah dan memuji Dia. Ya, saya ingat kisah di dalam firman Allah seorang perempuan Kanaan. Ya, ketika anaknya sakit berat dan hampir mati, murid-murid datang, usir dia, suruh pergi. Apa yang dilakukan oleh perempuan Kanaan itu? Dia semakin mendekat dan menyembah kepada Yesus. Dia katakan, Yesus anak Daud, tolong saya. Dan akhirnya saudara-saudara, anaknya yang sudah mau mati disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Saudara ada dalam masalah, jangan takut, sembah dan puji Dia. Rendahkan dirimu kepada Tuhan, maka Dia sanggup menolong. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita sembah Dia sekali lagi. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bapa dalam sorga, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman untuk mendisiplinkan diri dan taat kepada perintah Tuhan dan perintah pemerintah kami, sehingga hidup kami akan dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Maka kami akan sampai kepada ujung hidup kami dengan segala selamat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kiranya Natal kali ini yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, tapi Engkau robah di dalam nama Yesus. Kami pulang dengan sukacita. Kami pulang seperti gembala-gembala bersorak-sorai, bersukacita, karena mereka telah melihat bukti bahwa Yesus yang lahir di kandang yang hina telah menjadi raja di atas segala raja bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap memberkati pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh kabinet, bahkan para pemerintah yang berusaha dengan kuatnya Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari COVID. Tuhan, Engkau tolong, dan Engkau juga nyatakan kuasa Tuhan kepada para medis yang juga mungkin sudah lelah, bahkan mungkin sudah bosan menghadapi hal-hal ini. Tapi Tuhan, kami berdoa, kuatkan mereka, berikan semangat ya Tuhan, serta lindungi mereka sehingga mereka tidak tertular dengan COVID yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau pulang dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Kami mau pulang dengan berkat Natal daripada Tuhan. Oleh sebab itu berkati seluruh jemaat-Mu. Jemaat-Mu adalah biji mata-Mu. Berkati keluarga lepas keluarga. Berkati usaha pekerjaan mereka. Berkati kesaksian mereka. Berkati perjalanan mereka. Berkati dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Kalau ada yang dengan kendaraan umum, Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Jauhkan dari segala mara bahaya, dan jauhkan juga dari segala sakit penyakit, virus-virus yang jahat. Bahkan Engkau patahkan di dalam nama Yesus. Kami pulang dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, Amin. Terima